diakon saya tempatkan dalam konteks fondasi eklesiologisnya. Maka saya mengajak kalian menyelami pertanyaan pertama itu, mengapa ada diakon dalam gereja Katolik? Karena ada umat Allah. Dan pelayanan yang akan kalian lakukan sebagai diakon juga itu pelayanan kepada umat Allah di tengah umat Allah. Dan kalian diambil untuk menerima sakramen habisan suci itu juga dari tengah umat Allah. Maka kerangka eklesiologis ini tidak bisa dilepaskan dari pelayanan, tugas-tugas dan tanggung jawab yang kalian emban sebagai seorang diakon. Nah, kalau lihat foto di sebelah itu mengingatkan kita, disitulah diakon berada. Jadi hadiran diakon ini, selamat pagi Puak. Assalamualaikum. Ya, ini konteksnya. Jadi rohnya juga mesti kalian gali dari sini. Jadi adanya umat Allah inilah yang membuat kalian ada. Ini bahasa sangat filosofis tapi teologis. Ya. Jadi kalau Descartes mengatakan cogito ergo sum, nah, kalau diakon mengatakan ada umat Allah, ada pelayan umat Allah. Oke. Ini mesti menjadi spirit yang muncul. Jadi pelayanan itu bukan lagi seperti seorang sales atau seorang marketer yang melakukan pelayanan kepada customer. Itu perbedaannya sangat jelas, meskipun sama-sama melakukan pelayanan. Yang satu juga menawarkan produk, kalian juga menawarkan produk, tapi produknya bukan made in ecclesia. Jadi dibuat oleh gereja sebagai tubuh Kristus. Maka kekayaan itulah yang kalian bagikan kepada umat melalui pelayanan. Spirit ini pertama yang mesti ada, sehingga melakukan pelayanan tidak seperti seorang yang profesional saja, kita lebih dari itu. Ada roh yang menggerakkan di balik itu. Maka saya mengajak kalian untuk melihat Kanon 204. Bisa, semua punya KHK kan? Punya, Pastor. Mantap. Ya, itu baik kita lihat bersama-sama. Ya. Langsung di KHK-nya masing-masing. Ini saya sudah ketikkan juga ini, tapi lebih bagus lihat langsung di KHK-nya. Karena ini juga menjadi pegangan. Pengalaman saya sebagai imam yang masih umur jagung, kadang-kadang kalau sudah sibuk dengan tugas, kita lupa ini, pegang ini, KHK ini, sebagai Google Map kita. Yang menuntun kita dalam berpikir, bertindak, dan melaksanakan karya-karya pastoral. Ini rambu-rambunya ada di KHK ini. Termasuk hari ini, dari permainan di konsep gereja dari abad-abad sampai misalnya Paris bahwa ini pekerjaan ini mereka akan berbaptis di operasi pada Kristus. Karena itu yang harus dalam mengenai dalam kami kenabian dan rajawi Kristus. Ini saya mau garis bawahi di sini. Kita semua melaksanakan tugas-tugas itu karena kita mengambil bagian dalam Tria Monera Christi. Tria Monera Christi ini mengalir dari baptisan. Maka ingatlah, kita semua ini pertama-tama adalah orang-orang yang dibaptis. Memang hierarki kemudian itu menjadi ciri khas gereja Katolik, dan itu dari hukum ilahi. Hierarki dibentuk oleh Kristus sendiri. Tentu tidak dengan struktur seperti yang ada sekarang, tetapi kehendak Kristus untuk meletakkan kekuatan gereja pada hierarki itu menjadi keniscayaan. Tapi bahwa hierarki kemudian mesti ditempatkan dalam konteks umat beriman, orang-orang yang dibaptis. Dan karena baptisan inilah kita menjadi anggota tubuh Kristus. Dan karena kita menjadi anggota tubuh Kristus, kita mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus. Tugas untuk menguduskan, ini munus sanctificandinya, tugas kenabiannya, ini munus docendinya, dan tugas rajawi, ini munus regendi. Maka kalau kalian sudah bersharing tadi, ini sebetulnya
merefleksikan dari 3 tugas ini. Kalau ada yang mewartakan, ya jangan lupa, ini tugas mengajar. Kalau ada yang kemudian mengurusi janda-janda, jangan lupa bagian dari tugas penggembalaan. Jadi jangan hanya fokus pada jandanya, tapi lupa pada spiritnya itu. Nah, ngurus orang miskin, bukan karena kita hanya peduli pada orang miskin, tapi karena Kristus hadir dari wajah-wajah mereka yang membutuhkan pertolongan. Jadi itu yang menjadi rohnya di sini. Dan kita semua mengambil bagian dalam 3 tugas ini. Kalau kalian memimpin ibadat, memimpin doa, ingat juga dari partisipasi dalam tugas Kristus. Bukan kamu yang memberikan berkatnya itu yang mengalir, tapi Kristus sendiri yang telah menkonsekrir kalian ini, menabiskan menjadi orang yang diberikan potestas sakral atau kuasa suci untuk menyucikan, untuk menguduskan umat Allah. Karena itu sesuai dengan kedudukan masing-masing. Nah, ini sekarang kalian ini masih awam, ya. Beberapa saat kemudian ditabiskan akan menjadi klerus, ya. Orang-orang yang tertabis, pelayan-pelayan tertabis dalam gereja akan menjalankan perutusan. Jadi ditabiskan bukan untuk ongkang-ongkang kaki, atau setelah tabisan menuntut, fasilitas apa yang mau diberikan saya ini? Kalau itu yang kemudian dipikirkan dan muncul dalam benak, lebih jangan minta bisa. Saya selalu bilang, kalau mau jadi orang kaya, mau jadi orang beken, ini salah jalur, saya bilang. Saya sampaikan memang dari awal. Kalau itu menjadi interese yang sadar atau tidak sadar menggerakkan kita untuk menerima tabisan, kita akan menyesal dan pasti akan merasakan ini beban berat melaksanakan tugas pelayanan. Bukan kegembiraan. Mestinya pelayanan kita menjadi sumber kegembiraan, sehingga orang yang kita layani pun merasakan kegembiraan. Tadi seperti Dr. Goran bilang, ya, mesti membawa sukacita. Ya. Ini Evangelii Gaudium. Kabar gembira Injil ini mesti dibawa di situ, dalam karya itu. Sekecil apapun tanggung jawab itu diberikan, tugas yang dipercayakan oleh otoritas yang berwenang, kita laksanakan. Karena kita mengambil bagian dalam Tria Munera Christi. Itu yang poin pertama. Dan itu kita lakukan di tengah umat Allah. Maka kita bukan karena hebatnya, lalu menjadi wanita, tapi karena karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Sehingga dengan kedudukan masing-masing, dengan situasi khas, kita mengambil bagian dalam Allah. Jadi kalau mengerjakan hal kecil sekalipun, tapi punya visi besar, impact-nya itu akan besar. Tapi kalau mengerjakan hal besar, orang Toraja mengatakan dengan manuku-nuku, lebih banyak keluhannya daripada sukacitanya, lebih banyak komplainnya daripada disiplinnya, ya, yang dilayani pun akan merasakan, wah ini diakon ini datang ini karena terbebani, karena diperintah-perintah oleh bosnya. Jadi pelaksanaan tugas lagi bukan sebuah ekspresi pemberian diri, tetapi ini pede, paksa diri. Nah, daripada saya dimarahi oleh pastor paroki, saya lakukan saja. Wah ini, kalau ini spiritualitas yang meresapi kita, lalu tidak ada sukacita dalam panggilan. Ya. Belum 40 tahun, mukanya sudah seperti 60 tahun. Ya. Ini karena tidak ada sukacita lagi. Ya. Itu poin yang pertama. Jadi konteks dan frame dan spirit yang ada bagi kita, bagi kalian nanti sebagai diakon, itu ditemukan dalam relasi dengan Kristus dan di tengah umat yang mengimani Kristus. Nah, ini sekedar review saja, penyegaran. Saya yakin kalian sudah menguasai dan semoga menghayati nanti. Nah, ini kalau sekarang menguasai di level intelektual saja, semoga nanti setelah berkarya semakin menghayati ini. Dasar ontologis sakramental itu ya baptis. Jadi Kanon 849 itu menegaskan apa itu baptis. Maka efek ecclesiodis juridisnya itu pertama adalah komunio kita. Kita diinkorporasikan dengan Kristus. Dan ini terus-menerus harus dibaharui. Jadi ini bukan pengetahuan matematis, yang 2 tambah 2 pasti 4.
Ini lebih dalam dari sekedar pengetahuan yang informatif, apalagi matematis. Dia dinamis, karena ini sebuah relasi. Relasi itu bisa pasang surut. Hari ini semangat, saya tidak tahu besok, lusa dan seterusnya. Maka ini inkorporasi kita ini mesti dibarui terus-menerus. Seperti ada giung klasik untuk gereja, Ecclesia Semper Reformanda Est. Gereja mesti terus-menerus dibarui, dan gereja yang hidup kita semua. Bukan gedung yang pertama-tama harus di-maintenance, ada pembaruan, tapi kita sendiri. Dan pertama-tama inkorporasi kita, persekutuan kita dengan Kristus sebagai kepala gereja. Lalu yang kedua, menjadi anggota umat Allah, berarti kita menjadi bagian dari persekutuan yang mengimani Kristus. Inilah komunion horizontal. Kalau tadi itu komunion vertikal dengan Kristus sang kepala. Tentu kalian sudah mempelajari, bahkan sudah diujikan dalam bakalaureat ya. Ini eklesiologi ini. Bisa dibaca lagi. Tapi perlu, nanti saya ingatkan, sekali-sekali baca dokumen Konsili Vatikan II, supaya arah pastoralnya nanti benar. Ya. Dan visi eklesiologisnya itu menuntun kalian untuk berpastoral dengan tepat dan searah dengan visi gereja. Bisa dibaca di Lumen Gentium 7 dan 8 itu. Nah, yang poin kedua, efek eklesiologis yuridisnya itu adalah partisipasi dalam Tria Munera Christi. Saya sudah singgung tadi. Jadi kalau kalian mengajar, bukan sekedar menjadi guru profesional atau dosen yang bersertifikat, yang mendapatkan sertifikasi pengakuan sebagai seorang yang kompeten. Lebih dari itu. Sehingga seperti jemaat yang kagum dengan Yesus, mendengarkan pengajarannya di sinagoga, mengatakan, orang ini mengajar dengan otoritas, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Nah, ini. Kalau itu dirasakan oleh umat, berarti kalian sungguh mengajar dengan sebuah spiritualitas sebagai seorang yang ditahbiskan. Jadi kalau kita mengajar lebih dari sekedar menjadi seorang guru. Meskipun itu tugas mengajar, tugas seorang guru. Tapi bukan sekedar guru yang profesional dan kompeten, tapi guru yang punya spirit untuk membawa pencerahan dari perspektif iman terhadap yang diajar. Saya ini mungkin, ya, mau dikatakan telat, juga tidak. Baru menyadari juga, setelah merefleksikan lebih mendalam. Saya ini dulu waktu mengajar di Tarakanita, menyadari ini yang diajar pasti akan lebih enggak, akan lebih dong, karena mengajarnya itu bukan sekedar menjadi guru, tapi ya dulu dilaksanakan. Yang penting Sabtu ada bahan yang disiapkan untuk mengajar, anak-anak senang, itu sudah, kita pulang dengan keringat-keringat dari Bumi Ijo, kembali ke seminari, sekedar melaksanakan tugas untuk mengajar dan praktek mengajar. Saya tidak menyadari betul bahwa ini spirit yang dibalik itu adalah partisipasi untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada murid atau umat yang mendengarkan pengajaran. Sama halnya dengan tugas menguduskan. Maka saya mengingatkan para calon diakon untuk mempersiapkan diri. Memang ada pelayanan-pelayanan darurat, tetapi jangan semua dibuat darurat. Misahnya darurat nanti ya, kalau sudah jadi imam. Mau pelayanan lain-lain juga darurat ya. Sehingga tidak ada sama sekali persiapan. Dan umat akan merasakan itu. Kalau diakon menyiapkan diri dengan baik, mungkin kata-katanya tidak terangkai begitu indah, seperti Mario Teguh, seorang motivator, atau seperti Santo Yohanes Chrysostomus, yang dikenal sebagai si mulut emas. Tetapi begitu kalian membuatkan persiapan dengan matang, apa yang kalian wartakan, atau yang kalian layani dalam perayaan kudus, itu sungguh menuntun umat mengalami kehadiran yang Maha Kudus. Karena kalian di situ melaksanakan tugas untuk menguduskan, mengambil bagian dalam tugas Kristus sendiri. Memang belum sebagai imam yang akan bertindak in persona Christi, kapitis, tapi kalian sudah mengambil bagian dalam tugas Kristus. Hal yang sama juga dalam tugas kepemimpinan, tugas penggembalaan. Bagaimana hati seorang gembala. Ini
seperti Yesus melihat begitu banyak orang yang mengikuti dia, berbondong-bondong, lalu mereka tidak berdaya karena kelaparan dan seterusnya. Nah, pemimpin yang tidak punya hati yang mengatakan, kau pergi cari makanmu sendiri. Jadi pemimpin yang punya hati mengupayakan, kecil atau besar yang bisa dia berikan kepada orang-orang yang dipercayakan dalam reksa pastoralnya, dalam tanggung jawabnya sebagai gembala, dia akan mengupayakan. Ini hal konkret nanti yang kalian bisa kembangkan dalam karya pastoral. Perhatian kepada umat yang sakit itu lebih dari sekedar seorang dokter. Mungkin kalian tidak langsung membawa ini dexamethasone kah atau apa yang menyembuhkan mereka atau bodrexin, ya. Tapi kehadiran sebagai gembala yang punya hati itu menguatkan umat. Sangat mereka rasakan, ya. Dan kalau ada kecintaan di situ, saya bilang hati yang diliputi oleh sukacita untuk berjumpa dengan umat, ada kerinduan memang mengunjungi mereka. Mungkin sekarang tidak bisa salaman, tapi hadir di tengah-tengah mereka itu sudah menjadi sumber kekuatan bagi umat kita untuk menemukan spirit bangkit dari penyakitnya misalkan. Atau yang sedang bingung dengan situasi sekarang, anak-anaknya mau sekolah, ya. Mungkin kalian tidak memberikan solusi langsung, praktis, tetapi mendengarkan mereka. Itu juga bagian dari pelayanan sebagai gembala. Maka KWI pun mengadakan ini, kursus telekonseling. Itu salah satu bentuk media atau model pewartaan dan penggembalaan yang dilakukan oleh para gembala jiwa-jiwa ini, termasuk nanti kalian yang akan berkarya di tengah umat. Jadi 2 poin ini yang saya mau bagikan dari perspektif eklesiologis yuridisnya. Jadi komunio, baik vertikal maupun horizontal, dan partisipasi dalam Tria Menara Kristi. Semoga ini menjadi roh, spirit yang terus-menerus menggerakkan kalian untuk melaksanakan nanti pelayanan, tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pastor atau oleh uskup, atau yang diminta oleh umat sendiri yang kalian layani.